Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang Akum minum Enrin. Assalamualaikum para hadirin. Halo para dulur-dulur semuanya, saudara-saudari burung dara balapan lari. Apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik, amin. Bertemu lagi di channel Agna Movie, channel yang membahas alur cerita film yang seru dan menarik. Kali ini saya akan membahas film yang bercerita tentang perjuangan seorang ayah untuk mendapatkan mainan untuk anaknya. Langsung saja, ladies and gentlemen, gadis manis keselak permen, selamat menonton. Film diawali dari adegan film superhero Turbo Man. Seorang anak yang bernama Jamie nampaknya sedang asik menonton film superhero favoritnya tersebut. Kemudian ibunya mengingatkan Jamie untuk segera ganti baju, karena Jamie harus segera pergi ke acara pemberian sabuk karatenya. Tapi Jamie mengatakan ayahnya belum datang dan mungkin ayahnya akan melewatkan acara tersebut karena lupa dan itu sudah menjadi kebiasaan ayahnya. Sang ibu mengatakan mungkin ayahnya tidak lupa, hanya sedang sibuk saja. Beralih ke adegan di tempat lain, ayahnya Jamie yang bernama Howard, yang diperankan oleh sang Terminator Arnold Schwarzenegger, sedang sibuk bekerja di kantornya sebagai seorang customer service di sebuah perusahaan. Saat itu, Howard sedang ditelepon oleh banyak pelanggan perusahaan. Setiap akhir telepon, dia selalu mengatakan, "Karena Anda adalah pelanggan nomor 1 kami." Sampai terakhir yang menelepon adalah istrinya Liz. Istrinya mengingatkan tentang janji Howard untuk datang ke acara pemberian sabuk anaknya. Pada akhir telepon, Howard mengatakan, "Karena Anda adalah pelanggan nomor 1 kami." Seperti kebiasaannya selama ini untuk mengatakan hal tersebut ke semua pelanggan. Setelah itu, Howard pun sadar bahwa dia harus segera pergi ke acara pemberian sabuk anaknya. Dia pun segera pergi dengan terburu-buru. Sementara itu, di tempat lain, acara pemberian sabuk karate Jamie sudah dimulai. Sialnya, Howard yang saat itu sedang terburu-buru justru malah terjebak kemacetan. Dia pun memutuskan untuk masuk jalur kosong yang sebetulnya tidak boleh dilalui oleh kendaraan. Dan saat itu ada polisi patroli yang sedang melihatnya, sehingga polisi itu pun segera mengejar mobil yang dikendarai oleh Howard lalu menilangnya. Sementara itu, acara pemberian sabuk karate Jamie sedang berlangsung. Jamie merasa sangat sedih saat mengetahui bahwa ayahnya tidak ada di sana untuk menyaksikan acaranya tersebut. Jamie hanya melihat ibunya bersama tetangganya Ted yang juga adalah ayah dari temannya. Setelah itu, Howard yang baru saja mengalami masalah di jalan pun baru saja sampai di tempat acara pemberian sabuk anaknya. Tapi di tempat itu sudah sepi, acara nampaknya sudah selesai, hanya ada seorang petugas kebersihan di sana. Lalu Howard pun pulang ke rumahnya. Di sana dia disapa oleh Ted, tetangganya yang sedang berada di atas atap rumah Howard. Ted rupanya sedang memasang lampu Natal karena Howard belum sempat memasangnya. Ted juga menyayangkan Howard yang tidak bisa menghadiri acara pemberian sabuk karate anaknya. Lalu Howard pun masuk ke dalam rumahnya. Dia kemudian menjelaskan pada istrinya bahwa sebetulnya dia sudah datang ke tempat acara anaknya tersebut, tetapi datang terlambat karena dia kena tilang di jalan. Istrinya lalu menyuruh Howard untuk menjelaskannya pada Jamie, karena acara yang gagal dihadiri oleh Howard adalah acara Jamie, bukan acara istrinya. Howard pun langsung saja menghampiri Jamie. Dia mencoba membujuk Jamie yang saat itu pastinya sedang merukusunu alias ngambek pada ayahnya karena tidak bisa datang ke acaranya. Jamie mengatakan bahwa ayahnya tak pernah menepati janji. Howard pun lalu meminta maaf dan berjanji akan mengabulkan apapun yang sangat diinginkan oleh Jamie sebagai permintaan maafnya tersebut. Jamie yang awalnya ngambek pun berubah menjadi ceria. Jamie menginginkan dibelikan mainan boneka Turbo Man. Mainan itu saat ini sedang viral. Saat ini semua teman-temannya telah memilikinya kecuali dia. Anak yang tidak memiliki boneka Turbo Man akan dianggap sebagai anak yang payah. Howard pun berjanji akan membelikan Jamie mainan itu supaya Jamie tidak dianggap payah oleh teman-temannya. Singkat cerita, 2 minggu sudah berlalu. Liz istrinya menanyakan tentang mainan yang dijanjikannya itu pada Howard. Howard pun terkejut mendengarnya, tapi karena takut mengecewakan istrinya dan anaknya, Howard pun berbohong dengan mengaku telah membelinya. Istrinya kemudian mengatakan, "Syukurlah jika demikian, karena jika ingin membeli mainan tersebut saat ini, pastilah hal yang mustahil." Dan Howard pun semakin terkejut. Keesokan harinya, Howard pagi-pagi sekali segera bergegas pergi untuk membeli mainan tersebut. Sang istri pun kemudian bertanya, mau kemana pergi sepagi itu? Howard mengatakan bahwa ia akan membawa mainan itu yang tertinggal di kantornya.
Jamie pun mencegah ayahnya pergi, karena nanti sore ada acara pawai dan ayahnya harus pergi bersamanya. Howard lalu berjanji akan pergi bersama Jamie nanti untuk melihat pawai tersebut. Saat akan pergi, Howard bertemu dengan Ted tetangganya. Ted berkata jika ia sudah membeli mainan Turbo Man itu sebulan sebelumnya. Setelah itu, singkat cerita, tibalah Howard di sebuah toko mainan. Di depan toko tersebut sudah penuh sesak pas sedak-sedak oleh orang-orang yang ingin membeli boneka Turbo Man untuk anaknya. Mereka semua menunggu karena toko tersebut belum buka. Di sana, Howard pun bertemu dan berkenalan dengan Myron, seorang tukang pos yang juga mencari mainan Turbo Man. Saat toko dibuka, orang-orang yang telah lama menunggu sejak tadi pun langsung saja membludak, menyerbu masuk ke dalam toko, sampai-sampai menginjak seorang karyawan toko. Tapi sayangnya, mainan yang mereka cari tidak ada. Semua boneka Turbo Man sudah sold out. Lalu Howard pun menanyakan mainan tersebut pada seorang karyawan toko. Tetapi karyawan toko itu dan temannya dan semua orang malah menertawakannya. Karyawan toko itu bilang kemana saja mereka selama ini. Karena saat ini mainan tersebut sangat laku keras. Semua mainan Turbo Man sudah terjual habis. Dan boneka Turbo Man terakhir telah dibeli seorang ibu-ibu yang menggunakan mantel bulu. Howard pun segera bergegas untuk mencari sang ibu-ibu bermantel bulu tersebut. Tapi Myron kemudian memukul Howard dengan tasnya yang membuat Howard tersungkur ke tumpukan mainan. Howard pun kemudian membalasnya, membuat Myron jatuh ngegedebut dengan sebuah mobil-mobilan radio kontrol. Setelah di luar, Howard pun culang-cileng mencari ibu-ibu bermantel bulu tadi. Akhirnya Howard pun menemukannya. Howard lalu membujuk si ibu-ibu untuk menjual mainan tersebut kepadanya. Howard bahkan menawarkan harga 3 kali lipatnya. Dan ternyata si ibu-ibu centil tersebut ternyata bersedia. Setelah Howard membayar harga 3 kali lipatnya, ibu-ibu itu pun segera pergi. Tapi setelah Howard membuka mainan tersebut, dia sangat kecewa. Mainan tersebut bukanlah boneka Turbo Man yang dicarinya, melainkan boneka si Buster, teman setianya Turbo Man. Dan Howard pun membuang mainan tersebut ke tempat sampah. Lalu Howard melihat ibu-ibu yang mengendarai mobil dan di kaca belakang mobilnya terlihat sebuah boneka Turbo Man yang dia cari. Kemudian Howard pun segera mengejarnya, tetapi si ibu malah takut sehingga langsung tancap gas. Howard pun lalu melanjutkan pencariannya dari satu toko ke toko mainan yang lainnya di seluruh kota. Tapi nampaknya mainan Turbo Man itu memang benar-benar telah habis. Howard sudah seharian mencari-cari boneka Turbo Man itu ke sana kemari, ke setiap toko mainan di seluruh kota, tetapi tidak mendapatkan satupun juga. Lalu dia jadi merasa kesal sendiri saat melihat sebuah banner Turbo Man. Lalu dia memukul dan bergelut dengan banner Turbo Man tersebut. Orang-orang yang melihatnya pun merasa heran dan pasti berpikir Howard adalah orang gila. Setelah itu, Howard bertemu lagi dengan Myron. Dia mengajak Howard untuk bekerja sama sebagai sebuah tim, karena dia dan Howard memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mendapatkan boneka Turbo Man. Tetapi Howard pun menolaknya dan lebih memilih sendirian mencari mainan tersebut. Lalu saat itu ada seorang pria yang sedang terburu-buru mengatakan ada kabar baik bahwa ada boneka Turbo Man yang baru saja datang di sebuah toko. Howard dan Myron pun segera bergegas ke sana, tetapi sialnya saat memundurkan mobilnya, secara tidak sengaja Howard menabrak motor polisi yang sedang terparkir di belakang mobilnya, yang membuat spion motor polisi tersebut rusak. Singkat cerita, setelah itu tibalah Howard di toko mainan yang menurut informasi tadi, baru saja dikirim boneka mainan Turbo Man. Ternyata untuk mendapatkan mainan itu harus diundi dahulu menggunakan bola. Setelah bola dibagikan oleh karyawan toko, langsung saja orang-orang saling berebut sehingga menimbulkan suasana ricuh. Satu bola yang tersisa ngagorolong menggelinding ke lantai bawah melalui eskalator. Howard pun segera mengejarnya. Bola itu seperti lingas dan sulit ditangkap. Bola itu terus saja menggelinding menjauh, kemudian jatuh lagi ke lantai bawah. Dan bola itu jatuh tepat di kaki seorang anak, lalu anak tersebut membawanya ke arena bermain anak-anak. Howard lalu mengikuti anak itu masuk ke dalam arena bermain anak-anak. Awalnya Howard memujuk agar anak itu mau bertukar bola dengannya, tetapi anak itu malah memasukkan bola yang dikejar Howard ke dalam mulutnya. Saat Howard akan mengambil paksa bola itu dari mulut sang anak, tiba-tiba seseorang mengebuk Howard dengan tasnya. Emak-emak itu mengira Howard akan berbuat jahat pada anak kecil, lalu diikuti oleh emak-emak yang lain yang ikut menggebuki Howard.
Kemudian setelah berhasil menyelamatkan diri dari amukan emak-emak, seorang pria yang berkostum Santa Claus memanggilnya. Dia menawarkan cara untuk mendapatkan mainan yang Howard cari. Awalnya Howard tak percaya, tapi akhirnya Howard menyetujui. Karena dia tidak punya pilihan lain, mungkin itu bisa jadi sebuah kesempatan untuk mendapatkan mainan yang sangat dia cari tersebut. Lalu Howard pun pergi bersama pria berkostum Santa Claus tersebut. Pria tersebut membawa Howard ke sebuah tempat seperti pabrik mainan, yang semua orang di sana berkostum Santa Claus. Lalu pria itu memberikan boneka Turboman yang Howard cari, tetapi Howard harus membayar sangat mahal untuk mendapatkan boneka tersebut. Saat mengecek mainan itu, ternyata kualitasnya sangat buruk. Boneka itu tidak bisa berbahasa Inggris dan juga bagian-bagiannya telah terlepas. Howard pun kemudian meminta uangnya kembali, tetapi si pria berkostum Santa Claus itu menolaknya. Dia mengatakan bahwa barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Karena kesal merasa dirinya sudah ditipu, Howard mengatakan bahwa di tempat itu adalah kumpulan para penipu yang berkostum Santa Claus. Sang pria berkostum Santa Claus itu pun marah dan mengajak Howard berduel, tetapi Howard menolak dan mengatakan bahwa dia tidak akan mungkin memukul Santa Claus. Tapi pria itu malah meledek dan memprovokasi Howard, hingga Howard pun menarik kumis dan janggut palsu si pria Santa Claus tersebut hingga membuatnya ngajuralit. Kemudian satu persatu pria berkostum Santa Claus itu maju, semuanya bisa diatasi oleh Howard. Sampai pada seorang pria berkostum Santa Claus yang berbadan raksasa yang tidak bisa Howard atasi. Pria tersebut berhasil memukul Howard sampai terjungkal. Saat Howard dikeroyok oleh banyak pria berkostum Santa Claus, secara tiba-tiba beberapa orang polisi menobrak pintu lalu masuk menyergap. Rupanya itu memang para polisi yang sedang melakukan penyergapan di tempat ilegal tersebut. Kemudian saat itu Howard yang sedang berada di dekat mainan anak lalu mengambil sebuah lencana polisi mainan. Dengan lencana mainan tersebut, Howard mengaku sebagai seorang detektif yang sedang dalam penyamaran. Howard pun kemudian bisa leluasa keluar dari tempat tersebut tanpa ditangkap oleh polisi. Lalu Howard pun melanjutkan perjalanannya untuk mencari boneka Turboman. Tetapi di tengah perjalanan mobilnya mogok karena kehabisan bensin. Howard pun terpaksa mendorong mobilnya hingga ia menemukan sebuah kafe. Di kafe tersebut, Howard menelepon ke rumahnya dan yang mengangkatnya adalah Jamie. Howard meminta kepada Jamie untuk memberikan teleponnya pada ibunya, tetapi Jamie terus menagih janji ayahnya akan datang ke pawai bersamanya. Menurut Jamie, ayahnya tak pernah menepati janji. Jamie pun marah dan menutup teleponnya. Howard pun hanya bisa menghela napas. Di kafe itu, Howard bertemu lagi dengan Myron. Nampaknya nasib keduanya sama, mereka belum mendapatkan boneka Turboman yang mereka cari. Lalu keduanya pun ngawangkong alias berbincang tentang pengalamannya. Dulu Howard pernah membuatkan rumah-rumahan untuk anaknya Jamie. Walaupun hasilnya tidak bagus, tetapi Jamie sangat senang. Seharian Jamie tinggal di rumah-rumahan tersebut. Saat itu Howard merasa dirinya menjadi pahlawan. Giliran Myron yang bercerita, dulu tetangganya dibelikan oleh ayahnya mainan yang sangat viral saat itu, yaitu pistol-pistolan Johnny Seven, sehingga saat ini tetangganya menjadi orang sukses, menjadi orang kaya, menjadi pemilik sebuah perusahaan. Sedangkan Myron tak pernah dibelikan oleh ayahnya mainan tersebut, sehingga saat ini ia hanya menjadi seorang pecundang tanpa masa depan. Lalu Howard pun membayangkan jika Jamie tidak pernah mendapatkan boneka Turboman yang diinginkannya, ia akan menjadi pecundang seperti Myron. Tiba-tiba mereka mendengar sebuah siaran stasiun radio yang menginformasikan jika penelepon pertama yang berhasil menjawab pertanyaan bisa mendapatkan boneka Turboman. Kemudian keduanya pun saling berebut telepon umum. Howard yang berhasil lebih dulu menelepon stasiun radio itu, tetapi sayangnya saat panggilan tersambung, kabel telepon tersebut dicabut paksa oleh Myron, sehingga panggilannya terputus. Howard yang kesal pun mendorong Myron dan bergulat dengannya. Kemudian penjaga kafe tersebut mengatakan bahwa stasiun radio tersebut jaraknya cukup dekat dari kafe tersebut. Lalu Howard dan Myron pun lantas segera berlari menuju stasiun radio tersebut. Howard bisa berlari lebih cepat dari Myron sehingga dia lebih dahulu sampai ke stasiun radio tersebut. Howard sangat bersemangat sekali sehingga dia menggedor-gedor kaca ruangan studio yang sedang live. Bahkan Howard mendobrak pintu kaca studio tersebut yang membuat penyiarnya panik lalu menghubungi polisi. Kemudian setelah itu sampai juga Myron yang membawa sebuah paket yang menurut dia berisi bom. Myron mengancam dengan paket yang berisi bom tersebut. Lalu paket itu pun terlempar, semuanya tiarap dan paket itu jatuh tepat di samping Howard.
Howard lalu membuka paket tersebut, dan paket tersebut tidak berisi bom seperti yang Myron katakan. Paket tersebut hanya berisi mainan pemutar musik. Lalu Howard pun kesal pada Myron. Saat akan memukul Myron, penyiar radio itu bilang jika hadiah boneka Turboman itu tidak ada di studio tersebut. Di studio itu hanya ada kupon untuk bisa mendapatkan boneka Turboman tersebut. Lalu terdengar suara sirine mobil polisi. Ternyata penyiar radio itu sudah menghubungi polisi sebelumnya. Tapi Myron yang sudah berusaha untuk kabur dikepung beberapa orang polisi. Begitu juga dengan Howard yang bertemu dengan polisi yang pernah menilangnya dulu dan pernah dia rusak spion motornya. Lalu Myron pun kembali membuka sebuah paket dari dalam tasnya dan mengatakan bahwa isinya adalah bom rakitan. Dan semua polisi itu pun diancam untuk meletakkan senjatanya jika tidak ingin bom itu diledakkan. Setelah itu semua polisi meletakkan senjatanya, kemudian Howard dan Myron pun segera kabur. Kemudian seorang polisi yang pernah menilang Howard maju, menghampiri paket tersebut. Dengan sombongnya dia bilang bahwa dia sudah 10 tahun bekerja di tim Gegana. Lalu polisi itu pun membuka paket yang dikatakan Myron berisi bom. Dan paket itu pun meledak. Salah seorang polisi temannya mengatakan berapa tahun dia di tim Gegana. Howard kemudian dengan langkah juntainya menghampiri mobilnya yang diparkir yang ternyata sudah dipreteli orang. Singkat cerita, Howard pun pulang ke rumahnya dengan bantuan mobil derek. Saat tiba di halaman rumahnya, Howard melihat Ted yang sedang memasang hiasan bintang di pohon Natalnya. Padahal itu selalu menjadi tugas Howard selama ini. Dan Howard pun marah. Kemudian dia teringat perkataan Ted tadi pagi sebelum dia pergi. Ted sudah membeli boneka Turboman untuk anaknya sejak sebulan lalu dan menyimpannya di bawah pohon Natal. Lalu Howard pun memiliki sebuah niat buruk. Kemudian Howard masuk diam-diam ke dalam rumah Ted, lalu dia mengambil boneka Turboman di bawah pohon Natal Ted. Tetapi saat sudah keluar rumah Ted dengan boneka Turboman curiannya, Howard pun segera tersadar bahwa dia telah mencuri dari seorang anak kecil. Dan Howard pun berniat mengembalikan boneka Turboman milik anak Ted yang dia curi. Tiba-tiba saat itu dia diserang oleh rusa milik Ted yang marah. Rusa itu terus saja mengejar Howard hingga masuk ke dalam rumah Ted. Sebuah patung tersenggol oleh Howard saat dia dikejar oleh rusa tersebut. Patung itu terjatuh, kepalanya terlepas dan ngagulutuk atau menggelinding ke dalam api yang membuat alarm berbunyi. Howard pun berusaha untuk memadamkan kepala patung yang telah terbakar tersebut. Lalu dia menendangnya hingga kepala patung yang terbakar itu terlempar keluar dan memecahkan kaca jendela. Hal itu membuat Liz yang saat itu sedang bersama Ted melihat ada Howard di dalam rumah Ted. Lantas Howard pun berusaha untuk menjelaskannya pada Liz, tetapi Liz sudah tidak mau lagi mendengarkan penjelasan Howard. Liz lalu malah pergi mengajak Ted untuk menonton pawai bersama anak-anaknya. Setelah itu, rusa yang sejak tadi mengejar Howard pun datang lagi. Howard yang sedang marah pun lantas meninju rusa itu sampai rusa tersebut KO. Kemudian adegan pun berlanjut. Howard dan sang rusa nampaknya saat ini telah berdamai. Mereka saat ini sedang minum berdua. Saat itu Howard melihat sebuah gambar yang dibuat oleh Jamie anaknya. Gambar itu adalah Howard, Liz, dan Jamie. Howard pun teringat janjinya pada anaknya untuk pergi bersamanya melihat pawai. Adegan pun kemudian berlanjut ke suasana kemeriahannya pawai. Kemudian mobil Ted yang bersama Liz dan anak-anaknya telah sampai di acara pawai tersebut. Anak-anak yang sudah tidak sabar untuk melihat pawai pun turun terlebih dahulu dari mobil. Sementara itu Ted dan Liz menuju tempat parkir mobil. Di dalam mobil tersebut dengan gumasep alias tengilnya, Ted mencoba berusaha mengambil hati Liz yang notabene adalah istrinya Howard. Lama-kelamaan Ted pun semakin pede bahkan cenderung kurang ajar. Ted mengatakan bahwa banyak wanita yang menginginkan posisi Liz saat ini yang sudah dekat dengan Ted. Sementara itu, Howard baru saja tiba di tempat pawai. Dari kejauhan, Howard melihat Ted yang sedang merayu istrinya. Howard pun terbakar api cemburu yang hebat. Howard segera menghampiri Ted. Tapi saat berlari menuju Ted, Howard tersengaja menabrak pak polisi yang pernah menilangnya. Polisi itu jatuh ke aspal, kemudian tertimpa kopi panas yang sedang dibawanya. Howard pun lantas lari dikejar si polisi tersebut. Sementara itu, Ted semakin kurang ajar pada Liz sehingga Liz merasa risih lalu membabuknya alias memukul Ted dengan termos. Kemudian Howard yang masih dikejar sang polisi pun berlari menuju sebuah ruangan. Tiba-tiba di ruangan tersebut seorang pria menghampirinya. Lalu berbicara pada Howard seolah-olah dia sudah menunggu Howard sejak tadi. Pria tersebut menyangka Howard adalah pria yang ditunggunya sejak tadi.
yaitu seorang pemain pengganti untuk memerankan tokoh Turboman karena pemain utamanya mengalami kecelakaan. Lalu beberapa orang membantu memakaikan kostum Turboman ke badan Howard, tanpa Howard bisa menjelaskan kalau dia bukanlah orang yang sedang mereka tunggu. Akhirnya Howard pun benar-benar harus memerankan karakter Turboman di pawai tersebut. Howard yang kini berkostum Turboman harus memilih salah satu anak yang beruntung di keramaian pawai tersebut untuk menerima hadiah boneka Turboman. Dan setelah culang-cileng untuk memilih anak yang beruntung, tentu saja dia memilih Jamie anaknya. Saat Jamie naik ke atas kendaraan pawai untuk menerima hadiah boneka Turboman, datanglah sang Dementor musuh abadi Turboman. Pemeran asli sang Dementor ternyata saat ini sedang disandra dan pelakunya adalah Myron. Sehingga saat ini Myronlah yang menggantikan memerankan karakter Dementor. Kemudian Myron yang berkostum Dementor pun meminta Jamie untuk menyerahkan boneka Turboman-nya. Dan Turboman pun melindunginya. Kemudian terjadi saling serang antara Turboman dan Dementor. Lalu Jamie lari dan Dementor pun mengejarnya. Kemudian Jamie lari ke atap gedung. Myron terus saja mengejarnya dan meminta Jamie untuk menyerahkan boneka Turboman-nya. Sementara itu, Howard yang berkostum Turboman berniat menyelamatkan Jamie lalu menggunakan jetpack-nya. Tetapi karena baru pertama kali menggunakannya dan belum menguasainya, Howard malah berputar-putar di udara ke sana kemari. Setelah beberapa lama, lambat laun Howard pun mulai menguasai jetpack-nya. Sementara itu, Jamie terus saja dikejar oleh Myron. Kemudian Jamie naik ke sebuah hiasan pohon Natal di atas atap gedung. Myron pun terus mengikutinya. Karena berat, hiasan pohon Natal itu pun rubuh. Jamie dan Myron kemudian bergelantungan di atasnya. Lalu Turboman menggunakan senjata bumerangnya yang mengenai Myron sang Dementor hingga ia terjatuh tepat di atas kendaraan pawai. Dan polisi pun segera menangkap Myron. Sementara itu, Jamie sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi bergelantungan di atas, dan dia pun kemudian terjatuh. Tetapi Turboman dengan sigap segera terbang menyambar Jamie, dan Jamie pun selamat. Kemudian Jamie berkata pada ibunya, seandainya ayahnya ada di sana saat itu dan menyaksikannya terbang diselamatkan oleh Turboman. Menurut Jamie, ayahnya tidak datang karena dia marah padanya setelah dia bertengkar dan meneriaki ayahnya di telepon. Tetapi Turboman mengatakan bahwa ayah Jamie sama sekali tidak marah padanya. Jamie adalah yang paling dia sayangi di dunia ini. Jamie berkata, bagaimana Turboman bisa tahu? Lalu Turboman pun membuka helmnya dan betapa kagetnya Liz dan Jamie. Ternyata Turboman itu adalah Howard, ayah dari Jamie dan suami dari Liz. Howard pun kemudian meminta maaf pada Liz dan Jamie yang selama ini tak pernah ada waktu untuk mereka. Di adegan lain, Ted menghampiri anaknya untuk mengajaknya pulang. Kemudian anaknya mengatakan bahwa Turboman ternyata adalah ayahnya Jamie. Kemudian seorang polisi menghampiri Jamie untuk menyerahkan boneka Turboman-nya yang sudah dicuri oleh Myron sang Dementor. Polisi itu juga memberi hormat dan berterima kasih pada Turboman dan mengatakan bahwa kesatuannya membutuhkan orang seperti Turboman. Lalu Howard yang berkostum Turboman pun membalikan badannya dan polisi itu pun terkejut melihat Turboman itu ternyata adalah orang yang dia kejar-kejar sejak tadi. Howard pun lantas meminta maaf pada polisi itu atas kejadian yang lalu. Sementara saat itu lewat di depan mereka Myron yang sudah ditangkap dan sedang dibawa oleh polisi. Myron terus saja berbicara, dia hampir mendapatkan boneka Turboman itu, tetapi sekarang sudah lepas dari tangannya. Lantas apa yang harus dia katakan pada anaknya? Lalu Jamie menghampiri Myron dan memberikan boneka Turboman-nya. Lalu Myron pun sangat senang, dia sangat berterima kasih pada Jamie, dia juga meminta maaf pada Jamie yang sudah membuatnya ketakutan. Howard lalu merasa heran dan bertanya pada Jamie, bukankah dia sangat menginginkan boneka Turboman itu selama ini? Jamie kemudian mengatakan, buat apa boneka Turboman itu karena dia sudah memiliki Turboman yang asli di rumahnya. Howard pun kemudian tersenyum bahagia mendengarnya. Dan film pun tamat. Sambal tomat dicocol peuteuy, tamat euy. Akhir cerita yang cukup menyentuh dan mempunyai pesan moral. Pesan moralnya adalah keluargamu adalah yang paling berharga untukmu. Jangan pernah sia-siakan mereka dan selalu sempatkan waktu untuk bersama mereka. Jadilah seorang ayah yang penuh tanggung jawab dan selalu berjuang untuk keluarganya. Mang Ian suaminya Biningsih, sekian dan terima kasih.